Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Nur Ramadan, NIM A4 2018 0123 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS mata kuliah evolusi. Kalian pasti tahu atau sering menjumpai yaitu kata-kata evolusi. Nah, pada evolusi sendiri, kalian pasti beranggapan makhluk hidup akan mengalami perubahan. Ya, benar. Evolusi yaitu perubahan di mana makhluk hidup mengalami sedikit perubahan pada morfologi, anatomi, maupun perlakuan hidupnya. Dan di mana evolusi berlangsung secara lama atau turun-temurun dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Nah, seperti kalian ketahui di gambar ini, terdapat manusia pada zaman ke zaman, di mana dulunya manusia itu adalah manusia purba atau mungkin kera atau yang lainnya. Itu menurut teori atau pendapat orang lain. Nah, ada juga makhluk hidup seperti hewan maupun tumbuhan, di mana hewan pada zaman dahulu bentuknya besar-besar atau beragam sangat besar, sedangkan pada zaman sekarang hewan sangat kecil atau minim. Nah, evolusi sendiri mempelajari perubahan-perubahan dari makhluk hidup tersebut, yang mana dari besar hingga kecil dapat kita ketahui perubahannya. Jadi evolusi akan mengetahui atau akan kita ketahui bagaimana perubahan tiap makhluk hidup dari zaman ke zamannya. Nah, untuk selanjutnya kita next pada slide selanjutnya. Nah, kalian pasti berpikiran, pasti beranggapan juga, mengapa sih kita sebagai umat muslim harus mempelajari evolusi? Apa gunanya sih dari evolusi sendiri bagi umat muslim? Yuk, mari kita upas atau mari kita pelajari mengapa sebagai umat muslim kita harus mempelajari evolusi itu. Nah, sekarang kita tahu mengapa seorang muslim atau muslimat itu mempelajari evolusi, atau kita harus dapat mengetahui apa itu evolusi. Ya, yang pertama yaitu menuntut ilmu wajib hukumnya sebagai umat muslim, di mana kita sering mendengar hadis yaitu tolabul ilmi faridotun ila ala kulli muslimin wa muslimat, yang mana artinya ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, jadi apa salahnya kita harus menuntut ilmu tanpa apakah itu penting atau tidak? Jawabannya ya, kita harus wajib menuntut ilmu karena ilmu itu sangat luas, sangat banyak, karena tanpa ilmu kita akan salah arah. Dan seperti hadis riwayat Muslim nomor 2699 yang dijelaskan, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kita saja mau menuju surga harus memiliki ilmu, harus mendapatkan ilmu. Kenapa kita tidak mau untuk mempelajari evolusi sendiri? Karena ilmu itu sangat penting dan berguna untuk kita ke depannya, bahkan dapat kita menuntun surga. Jadi ilmu itu wajib untuk kita pelajari, maupun itu ilmu dasar maupun ilmu yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya kita melakukan sesuatu apapun harus didasari dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita akan melakukan apapun, jadi kita akan tersesat atau kita akan melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan gitu. Nah, yang kedua yaitu teori evolusi. Evolusi sendiri tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu di mana perubahan-perubahan pada makhluk hidup yang berubah secara lambat atau turun-temurun pada zaman dahulu hingga zaman sekarang. Evolusi sendiri merupakan cabang sains biologi yang menjelaskan mengenai
berbagai perkembangan ataupun perubahan morfologi, anatomi atau tingkah laku dari makhluk hidup. Nah, kemunculan teori evolusi pada awalnya pada fase fikisme yang tidak dipersoalkan dan tidak menimbulkan berbagai perdebatan. Jadi pada dulunya itu teori evolusi ini tidak mengalami perdebatan, di mana perdebatan antara teori dengan hal-hal yang lain. Nah, perdebatan ini mulai hadir pada kalangan ilmuwan maupun kalangan agamawan, yaitu ketika seorang ilmuwan kebangsaan Inggris yang bernama kita sering ketahui yaitu kakek Darwin atau Charles Darwin yang mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai spesies makhluk hidup yang menjelaskan bahwa spesies makhluk hidup tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tetapi diciptakan berdasarkan dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat seleksi alam. Nah, kita sering ketahui di mana nenek moyang kita adalah kera. Nah, itu menurut teori dari Darwin. Tapi menurut ilmu dari agama kita, ya Nabi Adam lah orang pertama yang hidup di dunia. Jadi kita wajib mengetahui ilmu dari evolusi sendiri, tapi kita harus mengutamakan apa itu dari agama kita, apa yang kita diajarkan dari agama Islam sendiri, yaitu orang pertama yang ada di bumi yaitu Adam dan Hawa. Jadi mungkin zaman dahulu kita tidak tahu pastinya bagaimana bentuk Adam, bagaimana karakteristik bentuk wajah Adam. Kita belum tahu tepatnya karena ilmu itu terbatas untuk otak manusia karena hidupnya hanya sebentar, sebagaimana Nabi Muhammad juga hanya hidup hingga 60 tahun batas usia manusia. Jadi kita tidak tahu hal pastinya bagaimana Adam itu bentuknya, bagaimana wajahnya, bagaimana yang lainnya. Hanya saja kita dapat mengimani atau mempercayai bahwa orang yang pertama kali ada di dunia ini menurut agama kita, agama Islam, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan untuk menurut teori evolusi sendiri, nenek moyang kita adalah dulunya kera dari Charles Darwin sendiri. Nah, yang ketiga, evolusi pembentukan alam semesta. Jadi dulunya itu alam itu adalah luas. Jadi dari planet maupun bumi. Dan kita sering ketahui yaitu pada teori Big Bang, di mana teori Big Bang ini ditemukan oleh astronom fisikawan yaitu bernama Georges Lemaître, yaitu yang beranggapan bahwa alam semesta itu dimulai dari satu titik dan kemudian mengembang besar menjadi alam semesta yang sekarang ini. Jadi dulunya itu satu titik dan bertabrakan atau saling bergesekan antara titik yang lain dan menghasilkan alam semesta yang sekarang ini. Jadi dulunya itu hanya titik kecil saja dan menjadikan alam semesta ini seperti sekarang ini. Nah, itu adalah teori dari evolusi pembentukan alam semesta ini. Nah, itu mungkin mengapa kita harus mempelajari ilmu evolusi atau evolusi sendiri, karena kita sebagai umat muslim hendaknya kita wajib menuntut ilmu apapun yang asalkan itu sesuai dengan kaidah ataupun sesuai dengan petunjuk yang benar, kita harus mampu mengamalkan atau mempelajarkan. Jadi bahwasanya manusia yang pertama kali hidup di dunia ini adalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dan kalau menurut teori dari Darwin, yaitu nenek moyang kita yaitu adalah kera. Lanjut, apa sih yang dimaksud dengan evolution as theory and fact? Yuk kita lihat set selanjutnya. Nah, ini adalah evolution as theory and fact, di mana
evolusi yang pertama itu evolusi perubahan dari waktu ke waktu. Jadi faktanya itu bahwa makhluk hidup itu berubah dari waktu ke waktu gitu. Dan yang kedua yaitu adalah teori evolusi oleh seleksi alamnya. Nah, kita bahas satu persatu dahulu. Di mana evolusi pada perubahan waktu ke waktu. Yang dimana bahwa organisme hidup terkait satu sama lain yang melalui keturunannya tidak asli. Jadi pada zaman dulu suatu makhluk hidup akan menghasilkan keturunan-keturunan yang mana akan hidup pada zaman sekarang. Nah, dari kutipan Darwin sendiri yaitu mengatakan pada terbitannya di bukunya yaitu The Origin of Species yang mengatakan gagasan tentang perubahan evolusioner seperti halnya pada gagasan tentang gravitasi dan setidaknya menjangkau beberapa pemikir dari Yunani kuno. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan independen seperti distribusi geografis spesies, homologi struktur, kemunculan organ peninggalan, dan aktivisme, sehingga proses kepunahan yang sudah mapan karena semuanya mengarah pada evolusi sendiri. Nah, yang kedua yaitu teori evolusi oleh seleksi alamnya. Nah, kita sudah tahu yaitu teori, di mana teori itu akan ada jika faktanya sudah ada. Nah, pada teori sendiri yaitu pernyataan dari Darwin, saya melihat dua objek berbeda. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa spesies tidak diciptakan secara terpisah. Dan keduanya, bahwa seleksi alam telah terjadi pada agen utama di perubahan. Di mana seleksi alam ini ya diturunkan oleh keturunannya. Jadi tidak mungkin tidak ada seleksi alam jika tidak ada keturunan dari makhluk hidupnya. Nah, kita kasih contoh aja pada hewan, di mana hewan yang memiliki leher panjang dan hewan yang tidak memiliki leher panjang, di mana pada suatu tempat itu pada habitatnya memiliki tanaman yang sangat tinggi. Nah, pada dasarnya kalau kita pikir dengan logika, hewan yang berleher panjang dapat menjangkau makanan yang ada di habitat yang lebih tinggi atau tanaman yang tinggi. Nah, sedangkan yang leher pendek itu sangat sulit untuk mencari makanan yang daerahnya tinggi karena apa? Hanya memiliki keterbatasan pada lehernya. Jadi mungkin yang berleher pendek akan terseleksi oleh alam. Jadi tidak dapat makanan, tidak dapat nutrisi, akan terjadi kematian. Dan sedangkan yang berleher panjang akan tetap hidup dan tetap menghasilkan keturunan yang akan diturunkan pada dirinya. Nah, itu adalah teori dari seleksi alam, di mana hewan yang tidak kuat atau hewan yang rentan atau hewan yang akan tersingkir itu akan terseleksi dari alamnya. Sedangkan hewan yang kuat, hewan yang mampu bertahan hidup akan tetap dan dapat menghasilkan keturunan. Nah, pada fakta dan teori ini saling berkesinambungan, di mana pada fakta akan menghasilkan teori, tapi teori belum tentu fakta. Nah, itu adalah utamanya dari teori dan fakta. Jadi, secara garis besar, evolusi, fakta, dan teori juga dianggap sebagai jalur historis, di mana kita dapat mengetahui cerita atau historis dari makhluk hidup itu dari fakta, lalu kita kembangkan ke teori. Jadi, fakta dan teori saling berkesinambungan. Nah, sekarang yaitu mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mutasi. Mutasi yaitu perubahan secara acak pada struktur DNA yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal, di mana faktor eksternal yaitu zat mutagenik dan faktor internal yaitu kesalahan pada saat replikasi. Nah, pada mutasi ini dibagi menjadi dua yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen yaitu hanya terdapat satu gen saja yang dapat berubah. Sedangkan mutasi kromosom dapat mengubah banyak gen di dalamnya.
Nah, maka itulah mutasi kromosom memiliki pengaruh yang sangat besar dari tubuh kita dibandingkan dengan mutasi tingkat gen. Dan perlu kalian ketahui, organisme yang mengalami mutasi ini biasanya disebut dengan mutan. Nah, kita ambil contoh saja, yaitu film Hulk di Marvel. Kalian pasti tahu kan, Hulk itu besar, badannya hijau, berwarna hijau. Nah, itu kenapa sih bisa seperti itu? Nah, kita ambil contoh pada Hulk, di mana tokoh utamanya yaitu Dr. Bruce Banner itu dapat berubah menjadi hijau karena apa? Nah, pada Dr. Bruce Banner ini berubah menjadi mutan, yaitu mutannya. Tadi mutan kan organisme yang mengalami mutasi. Nah, penyebabnya itu karena suntikan radiasi gamma. Nah, yang itu disebut dengan mutagen. Jadi, Dr. Banner itu sebagai mutan dan suntikan radiasi gamma itu yaitu mutagen. Jadi bereaksilah antara mutasi dari organisme itu dengan suntikan radiasi gamma yaitu mutagen dan menyebabkan Dr. Brun-Brace itu menjadi hijau. Dan yang kedua yaitu rekombinasi gen, ialah pembentukan susunan gen baru dengan jalan pemindahan segmen DNA dari satu sel ke sel yang lain. Nah, di mana DNA ini dapat bereplikasi ya, yang akan ditranskrip dan ditranslasi oleh tubuh. Dan rekombinasi ini terjadi secara alami atau dapat berubah secara rekayasa gitu. Dan yang selanjutnya yaitu ada gen flow, di mana perpindahan materi genetik dari satu populasi ke populasi lainnya yang terjadi melalui interbreeding, yaitu interbreeding sendiri persilangan antar spesies, dan di mana contohnya ini dapat kita ketahui pada hewan ternak. Nah, hewan ternak ini dapat kita interbreeding di mana homozigotnya yang akan banyak daripada heterozigot. Jadi mungkin kemiripannya akan lebih besar persentasenya daripada yang lainnya. Jadi interbreeding ini merupakan breedingan yang miripannya sangat banyak gitu. Selanjutnya yaitu adalah genetic drift, yaitu hilangnya atau lepasnya frekuensi alel secara kebetulan atau dapat dikatakan perubahan acak pada frekuensi. Nah, pada gen populasi kecil disebabkan oleh kematian. Jadi migrasi atau isolasi ada dua kategori penyebab, yaitu the bottleneck effect dan the founder effect. Nah, itu adalah genetic drift. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu seleksi alam. Nah, seleksi alam sudah saya singgung di awal-awal tadi, di mana makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup akan tersingkir atau akan terseleksi. Di mana pengertiannya yaitu proses bertahan hidup di alam dan menyeleksi bentuk-bentuk yang cocok untuk bertahan hidup dan bereproduksi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada dan mampu bertahan hidup di lingkungan tersebut. Jadi bahwasanya makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut akan tersingkir oleh makhluk hidup yang mampu bertahan hidup di habitat tersebut. Nah, kita ambil contohnya yaitu pasti kalian sudah mengetahui hiu megalodon. Nah, hiu megalodon ini hiu paling besar di dunia dan mungkin sekarang sudah tidak kita ketahui atau ketemui, jarang kita ketemui. Mungkin ada referensi yang lain mengatakan bahwa hiu megalodon masih ada, tapi kita belum mengetahuinya. Nah, kita ambil contoh yaitu hiu megalodon, di mana hiu megalodon ini tidak dapat bertahan hidup karena lingkungannya yang menyebabkan dia harus tersingkir atau harus tergradasi dari lingkungan karena tidak terdapat makanan atau suplai kebutuhannya untuk bertahan hidup. Jadi makanannya yang sangat banyak dari hiu megalodon, sedangkan di alamnya itu terdapat sedikit saja. Jadi menyebabkan hiu megalodon tidak dapat hidup
atau bertahan hidup di lingkungan. Nah, itu adalah seleksi alam. Dan itu semua dari kelima mekanisme evolusi yang ada mutasi, rekombinasi gen, gen flow, genetic drift, dan seleksi alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada lebih itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurang itu dari saya pribadi dan literasi saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Tetap sehat dan salam biologi.